Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Anugraha, dan kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana di video kali ini kita akan rakitkan PC kembali untuk subscribernya layar desktop, yaitu atas nama Mas Rizky Noviantoro ya, dari Jakarta Selatan, yaitu seorang radiologis nih yang juga hobi main game ya, dimana komponen-komponen PC-nya adalah seperti ini. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas apa aja komponen yang kita gunakan untuk rakit PC di episode kali ini. Langsung aja kita mulai. Budget dari rakit PC kali ini adalah sekitar 15 jutaan, dimana Mas Rizky di sini sebagai pemesan PC ini memberikan request dia ingin PC yang upgradable ke depannya. Maka dari itu yang akhirnya menentukan komponen-komponen yang kita pilih di sini ya. Kemudian dia juga ingin casing yang support USB Type-C di front panelnya ya. Jadi di sini akhirnya kita pilih casing yang support USB Type-C, yang itu artinya memang casing-casing yang harga agak cukup tinggi nih ya, untuk casing yang support USB Type-C. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu untuk komponennya. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita gunakan Ryzen 5 3600 XT ya, dengan 6 core 12 thread dengan base clock 3,8 GHz dan boost clock up to 4,5 GHz. Nah, ini adalah seri Ryzen 5 tertinggi yang ada saat ini ya. Dan kenapa Ryzen 5 3600 XT? Kenapa nggak 3600X atau 3600 aja gitu kan, supaya tekan budget. Nah, karena 3600 XT saat ini harganya sekitar 3,9 jutaan, sementara yang 3600X itu harganya lagi naik-naiknya ya. Sekarang bahkan di beberapa e-commerce saya lihat udah menyentuh 3,8 juta ya per Oktober 2020 ini. Jadi sudah mendekati harga ini yang 3,9 juta. Dan juga 3600 juga begitu cepat naik ya. Dulu saya beli beberapa bulan yang lalu masih 2,9, sekarang udah 3,2 harganya. Jadi saya rasa ini adalah yang masih cukup stabil harganya, dan performanya pastinya juga lebih baik. Dan ke depan Mas Rizky akan mentandemkan prosesor ini dengan RTX 3000 series. Dia punya rencana untuk beli RTX 3000 series. Jadi saya rasa ini sudah cukup mumpuni juga untuk ditandemkan dengan RTX 3000 series. Jadi kita pilih Ryzen 5 3600 XT untuk rakitan kali ini. Kemudian untuk motherboard. Nah, di sini motherboard kita gunakan motherboard dari MSI lagi ya, yaitu dari MSI B550 Tomahawk ya. Ini adalah motherboard yang udah pernah saya review juga ya, dimana motherboard yang satu ini memang harganya adalah sekitar 3,2 jutaan, yang punya segudang fitur yang luar biasa, punya VRM yang begitu tangguh ya, yang mana teman-teman bisa cek untuk review saya mengenai motherboard ini di link di deskripsi, ataupun nanti akan saya taruh di sini. Ini adalah motherboard yang juga upgradable, seperti halnya permintaan dari Mas Rizky, dia pengen upgradable. Motherboard yang satu ini pastinya upgradable banget. Bahkan untuk prosesornya itu dia sanggup ditandemkan sampai ke Ryzen 9. Kelas Ryzen 9 masih mampu dibawa oleh atau dijalankan oleh motherboard yang satu ini. Dan juga tentu banyak fitur-fitur di dalamnya yang membuat motherboard ini menjadi sangat-sangat upgradable dan punya price to performance yang bagus sekali. Meskipun harganya 3 jutaan, tapi dia kelasnya termasuk 3 jutaan yang istimewa ya untuk motherboard yang satu ini. Jadi kita gunakan yang ini. Berikutnya VGA card. Nah, ini VGA card-nya kita gunakan Inno3D GeForce GTX 1660 Super ya. Ini untuk performance saya rasa 1660 Super adalah salah satu VGA card yang punya value for money yang bagus banget gitu ya. Dia punya price to performance yang bagus, dan kita gunakan dari Inno3D ini. Harganya saat ini adalah 3,4 jutaan. Dia punya performance yang saya rasa juga bisa dibilang untuk kelas 3 jutaan. Pilihan terbaik saat ini adalah GeForce GTX 1660 Super. Kalian bisa pilih dari beberapa brand ya, bisa dari Inno3D, Zotac, kemudian Galax, Colorful, dan lain-lain. Itu masih banyak yang harganya 3 jutaan dari untuk 1660 Super ini. Nah, sementara ini kita gunakan 1660 Super karena ke depan sebenarnya planning utamanya dari Mas Rizky ini akan gunakan sekali seperti yang saya bilang tadi, dia akan pakai
RTX 3000 series. Jadi dia bilang nggak usah yang bagus-bagus dulu deh mas untuk VGA-nya, nanti ke depan dia akan upgrade ke RTX 3000 series. Jadi sementara untuk Mas Rizky ini akan pakai 1660 Super dulu ya. Tapi saya rasa pilihan 1660 Super itu untuk pilihan sementara itu akan jadi pilihan yang tetap bagus banget ya. 1660 Super juga punya performance yang bagus di kelasnya ya. Berikutnya untuk RAM ya. Nah, RAM di sini kita gunakan sebuah RAM dari G.Skill, yaitu G.Skill Ripjaws V ya, 3000 MHz. Ini RAM yang tidak RGB, karena memang si Mas Rizky ini juga nggak terlalu mensyaratkan RGB ya. Yang penting performance. Dia 3000 MHz, nanti akan kita coba performance dari RAM ini seperti apa ya. Berikutnya untuk penyimpanan, yang pertama kita gunakan SSD NVMe ya. Lagi-lagi kita gunakan Adata SX 8200 Pro 256 GB ya. Jadi ini untuk OS-nya kita akan install di NVMe yang satu ini. Kemudian untuk penyimpanan storage lainnya kita akan gunakan ini harddisk 1 TB ya dari Seagate ya. Seagate 1 TB Barracuda series ya untuk penyimpanannya. Dan CPU cooler. Nah, CPU cooler di sini kita gunakan Deepcool Gamax GT ARGB ya. Deepcool Gamax GT ARGB ini adalah sebuah CPU cooler harga 500 ribuan, tapi performance-nya nggak usah diragukan ya. Saya sudah pernah beberapa kali rakit dengan Deepcool ya, salah satunya dengan seri yang satu ini. Itu sudah terbukti performance-nya cukup mumpuni, apalagi untuk kelas Ryzen 5 3600 XT ini sudah cukup oke. Bahkan beberapa kali saya coba juga ketika di rakitan PC sebelumnya pakai Deepcool Gamax GT ARGB ini dengan harga 500 ribuan, tapi bisa overclock Ryzen 5 3600 ke 4,4 GHz ketika itu. Kemudian Ryzen 5 3600 XT ke 4,5 GHz pun masih bisa sanggup ditangani atau dihandle oleh cooler yang satu ini. Jadi ini cooler yang juga cukup bagus dengan harga yang cukup murah ya, cuma 500 ribuan. Berikutnya adalah power supply. Nah, di sini kita gunakan sebuah power supply dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE 550 V2 80 plus bronze ya. Ini 550 watt 80 plus bronze. Kita akan gunakan ini. Nah, ini adalah power supply baru dari Cooler Master ya, keluaran baru, karena sebelumnya MWE itu adalah biasanya 80 plus white ya. Nah, sekarang udah keluar 80 plus bronze-nya ya. Jadi 550 watt 80 plus bronze. Dan kualitas dari PSU ini saya rasa udah nggak diragukan lagi ya. Saya termasuk salah satu yang udah cukup sering pakai Cooler Master seri MWE-nya ini ketika masih yang versi 80 plus white-nya ya. Dan dengan sekarang versi 80 plus bronze pastinya akan lebih baik lagi dari versi sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan power supply yang satu ini. Nah, di sini teman-teman kalau kalian lihat ada sebuah casing ya. Casing yang saya rasa ini casing yang cukup keren ya. Seperti halnya saya bilang tadi, ada syarat dari Mas Rizky, dia pengen casing yang punya Type C ya, USB Type C di front panelnya, karena mungkin dia akan banyak pakai USB Type C. Jadi kita di sini pilihkan NZXT H510 Black ya. Jadi NZXT H510 ini harganya adalah sekitar 1,3 jutaan. Memang cukup mahal untuk kelas casing. Lumayan lah harganya ya. Tentu tampilannya ini elegan banget gitu ya. Jadi ini casing yang akan kita gunakan untuk video kali ini ya. Itu aja untuk komponen-komponennya, dan langsung aja kita rakitkan PC-nya ya.
Oke, langsung aja kita masuk ke gaming performance, dimana ini adalah mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Di game yang pertama kita akan jalankan game Far Cry New Dawn ya, game AAA yang cukup berat ya. Game Far Cry New Dawn kita jalankan dengan 3 resolusi, yaitu 1080p, 1440p, dan juga 4K. Jadi kita coba sampai ke resolusi 4K seperti apa ya. Di resolusi 1080p dengan settingan ultra untuk game Far Cry New Dawn ini mendapatkan rata-rata FPS 82 ya. Kemudian di resolusi 1440p rata-rata FPS-nya adalah 61 fps, dan di resolusi 4K rata-rata FPS-nya adalah 33 fps. Jadi kalau secara keseluruhan saya rasa ini PC ini cocok sekali untuk bermain game, terutama di resolusi 1440p ya. Jadi 1440p ini adalah kelasnya yang pas untuk PC seperti ini ya. Jadi bisa mendapatkan 61 fps untuk game Far Cry New Dawn dengan settingan ultra di resolusi 1440p. Kalau teman-teman mau main di 1080p pun ini tentu sangat-sangat bagus ya. Kalau ke resolusi 4K mungkin agak sedikit maksa lah di sini ya. Temperatur maksimum selama menjalankan game Far Cry New Dawn ini untuk CPU di 69 derajat Celcius dan di GPU di 72 derajat Celcius, namun rata-rata sih masih di sekitaran 60-an ya. Jadi saat menjalankan game itu adalah temperatur maksimum yang jarang sekali dicapai ya ketika menjalankan game ini. Kemudian masuk ke game kedua, kembali game AAA yaitu Battlefield 5. Untuk Battlefield 5 juga ini kita jalankan di 3 resolusi, 1080p, 1440p, dan juga 4K. Di resolusi 1080p dengan settingan ultra untuk Battlefield 5, PC ini bisa mendapatkan rata-rata FPS 95 yang cukup tinggi untuk PC semacam ini ya. Dengan di resolusi 1440p rata-rata FPS-nya adalah 73 fps, nilainya juga tinggi ya. Dan di resolusi 4K rata-ratanya adalah 38 fps, cukup playable untuk di resolusi 4K dan settingannya ultra pula ya. Nah, PC ini lagi-lagi untuk game AAA semacam Battlefield 5 juga cocok sekali, terutama jika dijalankan di resolusi 1440p ya. Kalau 1080p pastinya sangat lancar dan tinggi sekali fps-nya ya. Kemudian temperatur maksimum selama menjalankan game Battlefield 5 itu adalah di 69 derajat Celcius untuk CPU dan GPU di 72 derajat Celcius ya. Dan itu temperatur maksimum, kalau rata-rata sih hanya di sekitaran 60-an, 65 derajat Celcius gitu ya. Lanjut ke game ketiga. Nah, di sini kita coba game e-sport ya. Kita coba game kompetitif yaitu Valorant ya, game yang saat ini lagi ngetren ya. Nah, untuk game Valorant ini kita hanya coba di resolusi 1080p saja, karena saya rasa jarang sekali yang akan main Valorant di resolusi 1440p atau apalagi di 4K ya. Di resolusi 1080p settingan high atau settingan maksimum dari Valorant ini mendapatkan rata-rata FPS 213, jadi tinggi banget FPS-nya, dengan temperatur maksimum untuk CPU di 68 derajat dan di GPU 70 derajat Celcius. Cukup lumayan ya, masih aman ya. Kemudian game berikutnya adalah Apex Legends ya. Kembali kita hanya jalankan di resolusi 1080p untuk Apex Legends, dimana rata-rata FPS yang didapatkan adalah 110 fps untuk Apex Legends di 1080p dengan temperatur CPU maksimum di 62 derajat dan GPU maksimum di 72 derajat Celcius. Temperatur yang masih cukup aman ya. Dan game terakhir CSGO 1080p itu mendapatkan FPS yang tumpah-tumpah ya, bisa di 280 sampai 350-an fps, jadi tinggi banget untuk CSGO ini. Sayang sekali memang tidak bisa menggunakan MSI Afterburner di sini ya, hanya bisa menunjukkan FPS dari aplikasi Steam-nya sendiri ya. Jadi tinggi banget untuk CSGO ini di resolusi 1080p rata kanan ya, dengan menggunakan PC yang satu ini. Jadi gaming performance AAA itu sangat luar biasa, mantap sekali performance-nya, dan saya rasa cocok terutama di resolusi 1440p ya. Kalau untuk e-sport, game kompetitif ya, ini udah pasti dilibas dengan sangat mudah oleh PC yang satu ini. Kemudian berikutnya kita coba PC ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang bersifat untuk kebutuhan productivity ya. Karena tentu saja sayang sekali kalau PC semacam ini hanya digunakan untuk gaming ya. Pastinya kita juga
harus memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, di sini saya coba jalankan aplikasi editing video yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Kita coba edit video dengan PC ini menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 dan bisa dijalankan proses editing dengan sangat lancar tanpa lag sama sekali ya. Wajar, ini PC kelasnya kelas yang agak menengah ke atas ya, jadi cukup mantap untuk menjalankan editing video dengan PC ini. Nah, bagaimana kalau renderingnya atau edit atau encodingnya ya? Untuk proses encoding di sini saya coba encoding ulang sebuah video berdurasi 8 menit 2 detik ya untuk YouTube dengan resolusi 1080p. Itu bisa di encoding selama 5 menit 39 detik atau sekitar 0,7 kali dari durasi videonya ya. Jadi sudah lebih cepat dari durasi videonya. Ini juga tentu pencapaian yang wajar karena memang PC ini cukup powerful di kelasnya. Jadi untuk gaming tadi oke, editing juga ini PC oke banget ya. Dan berikutnya seperti halnya biasanya khasnya di layar desktop ya, kita akan bahas mengenai konsumsi listrik dari PC ini. Jadi kalau kita misalnya punya PC semacam ini dengan komposisi yang persis atau mendekati ini, berapa sih konsumsi listriknya dan kira-kira berapa biaya listrik yang harus kita keluarkan per bulannya? Di sini saya coba estimasikan ya buat teman-teman di rumah, terutama buat Mas Rizky ya, ini yang akan memiliki PC ini gitu ya. Saya coba jalankan aplikasi Valorant, saya gunakan wattmeter, di mana di wattmeter menunjukkan rata-rata ketika kita jalankan game semacam Valorant itu adalah konsumsi listriknya sekitar 216 watt ya. Jadi nilai yang gimana ya, tinggi atau enggaknya sih termasuk cukup sedang sih saya rasa ya. Untuk kelas PC seperti ini wajar ya, kelas PC dengan harga segini dengan performance yang segitu bagusnya gitu ya. Tadi saya rasa 216 watt adalah angka yang wajar. Nah, 216 watt itu tinggi atau enggaknya coba kita convert ke rupiah ya. Jadi kira-kira berapa sih per bulannya biayanya untuk bayar listrik? Di sini seperti biasa saya coba asumsikan 3 asumsi, yaitu asumsi kalian akan bermain game 3 jam sehari, 6 jam sehari, dan 12 jam sehari. Kalau 3 jam per hari dengan harga listrik per kWh adalah sekitar 1.444,7 rupiah ya per kWh-nya, itu 3 jam per hari untuk PC semacam ini akan memakan biaya listrik sebesar Rp28.000 ya. Rp28.000 kalian keluarkan per bulan kalau kalian main 3 jam per hari ya dengan PC semacam ini. Kemudian kalau 6 jam per hari maka sekitar Rp56.000 per bulannya. Dan kalau kalian 12 jam main game terus seharian, setengah hari ya, 12 jam tiap hari, maka biaya listriknya adalah sekitar Rp112.000. Irit atau enggaknya kembali ke bagaimana kita memakainya ya, pemakaian kita seperti apa. Dan ya tentu tergantung ya, karena irit enggaknya itu relatif ya. Buat beberapa orang segini itu irit, buat beberapa orang segini itu boros. Jadi ya bisa beda-beda sih ya. Oke teman-teman, itulah tadi PC rakitan kita kali ini ya, yang mana sudah kita bahas performanya seperti apa, baik itu gaming maupun editingnya ya. Dimana performance gamingnya mantap banget, editingnya juga mantap banget ya. Dan mungkin ada yang pengen tahu berapa total budget dari PC yang satu ini ya. Jadi total komponennya, biaya untuk komponennya untuk PC yang satu ini adalah menghabiskan dana sekitar 15,7 juta rupiah, yang mana detailnya bisa teman-teman cek ya, saya akan taruh di sini nanti ya. 15,7 juta rupiah dengan performanya seperti tadi, saya rasa itu memang cukup wajar dan cukup worth it ya. Dan mungkin ada yang nanya, waduh 15 jutaan kok dapatnya 1660 Super sih gitu kan, kok nggak 2060 misalnya kan, atau enggak misalnya RX 5600 XT. Ya karena memang seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa Mas Rizky ini menginginkan casing yang support Type-C. Jadi di sini biaya casingnya cukup besar ya, sampai ke 1,3 jutaan untuk casing aja gitu kan. Jadi budget yang mungkin kalau kalian pakai casing harga 500.000 600.000 mungkin kalian bisa up ke RX 5600 XT atau RTX 2060, itu masih memungkinkan kalau kalian pakai casing yang mungkin 500 ribuan. Tapi ini casingnya harganya juga cukup tinggi ya, 1,3 jutaan NZXT H510 ini. Jadi ya memang ini tujuan awalnya berbeda. Jadi
pengen ada casing yang cukup bagus dengan punya USB Type-C di depan. Dan memang memilih casing itu sebenarnya juga itu adalah bentuk investasi ke depan, karena mungkin VGA akan kita ganti ke depan, mungkin yang lain-lain bisa kita ganti, tapi casing itu jarang lah kita ganti casing. Jadi saya rasa bentuk investasi yang bagus juga nih Mas Rizky ini memilih sebuah casing yang cukup elegan dari NZXT ya, NZXT H510 ini, walaupun tentu harganya lebih mahal ya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya rakitan dengan performance yang mirip seperti ini dan mungkin pengen neken budget lebih murah, kalian bisa pilih casing yang lebih murah ya gitu kan. Atau opsi lainnya adalah kalian bisa ambil mungkin prosesornya adalah Ryzen 5 3600 yang harganya juga lebih murah gitu kan. Sekitar mungkin 800 ribuan lebih murah dari ini, 700 sampai 800 ribu lebih murah dari ini. Jadi itu adalah opsi-opsi yang bisa kalian lakukan untuk menekan budget. Nah, sedangkan Mas Rizky ini memang apalagi ke depan akan pakai RTX 3000 series. Jadi kita persiapkan dari depan ini prosesor yang mumpuni lah ya untuk ditandemkan nanti dengan RTX 3000 series. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan kita akan antarkan langsung nanti PC-nya ini ya ke rumahnya Mas Rizky di Jakarta Selatan. Mungkin nanti dokumentasinya kan biasa saya share ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nanti bagaimana ketika saya menyerahkan PC ini ke rumahnya Mas Rizky di Jakarta Selatan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.